akibat adanya persaingan ideologi antara nasionalis, komunis, dan Islam. Yang kedua, krisis ekonomi dan sosial. Inflasi lebih dari 600% menyebabkan kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, gerakan mahasiswa dan Tritura. Mahasiswa menuntut perubahan melalui demonstrasi besar yang dipimpin oleh KAMI dan KAPPI. 4. Kekerasan massa G30S. Pembantaian massa terhadap anggota dan simpatisan PKI terjadi di berbagai negara. 5. Dominasi militer. TNI, terutama Angkatan Darat, semakin berperan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru 1966-1998 berfokus pada pemulihan ekonomi akibat inflasi tinggi dan krisis pada akhir Orde Lama. Berbagai kebijakan diterapkan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu program pembangunan 5 tahun atau PLITA. Program pembangunan 5 tahun untuk meningkatkan industri, pertanian, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu stabilisasi ekonomi, yaitu pengendalian inflasi, stabilisasi rupiah, dan kerjasama Bank Dunia untuk menarik investasi asing. Ketiga yaitu industrialisasi, peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri guna meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Dampak positif. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu dengan rata-rata 7% per tahun. Yang kedua, ada penurunan angka kemiskinan dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Yang ketiga, ada pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang meningkatkan konektivitas. Berikutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi, yaitu dengan manfaat perkembangan yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Dampak negatif yang kedua yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga yaitu krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan kebangkrutan, pengangguran yang meningkat, dan akhirnya dijatuhkan Orde Baru pada tahun 1998. Selanjutnya kebijakan politik Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama itu ada pemilu pada tahun 1991, yaitu pemilu pertama di era Soeharto yang disebarkan SI MPR pada tahun 1997. Terus pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1997 yaitu selalu dimenangkan oleh Golkar. Yang kedua itu ada dua fungsi ABRI. ABRI berperan sebagai pertahanan sekaligus politik. Terus juga ABRI memiliki wakil di MPR bernama fraksi ABRI untuk mendukung stabilitas pemerintahan. Yang ketiga, ada pedoman P4. Pedoman P4 adalah program edukasi untuk menanamkan pemahaman Pancasila, melarang ideologi lain, dan diwajibkan bagi PNS serta masyarakat. Yang terakhir, ada kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, ada pemulihan hubungan diplomatik, di mana Indonesia menormalisasi hubungan dengan Malaysia dalam perjanjian 11 Agustus 1966 dan Singapura dalam pengakuan kemerdekaan 2 Juni 1966. Yang kedua, ada pemutusan hubungan dengan Tiongkok, yang dimana diputus pada 1967 karena dugaan keterlibatan Tiongkok dalam G30 SPKI.